Kali, saudara, salah satu anak kami pada waktu masih kanak-kanak, ketika ia tidak memperoleh apa yang diinginkan dari kami, meskipun minta berkali-kali, dan saat kami kemudian tidak mengabulkan apa yang dimintanya, ia kemudian berkata, "Papa, Mama tidak sayang aku lagi," katanya demikian. Dan benarkah demikian? Tidak, bukan, bahwa tidak benar kami tidak mengasihinya. Kami sangat mengasihinya. Dan kasih itu tidak akan pernah berubah. Tetapi yang benar adalah pada waktu itu kami mengekspresikan atau menyatakan kasih dengan cara yang berbeda dengan yang diharapkannya. Nah, saya mengajak kita juga demikian dengan Bapa kita di surga. Ada saat-saat kita juga kecewa karena kita punya harapan. Mungkin kita doakan, kita gumuli, kita berharap demikian dalam kehidupan ini. Tetapi kita mengalami tidak seperti yang kita minta, tidak seperti yang kita harapkan. Dan tidak jarang kita dapat melihat kemudian orang menyalahkan Allah, bertanya kepada Allah, apakah Allah mengasihiku? Mengapa ayahku harus mengalami demikian? Apakah Allah mengasihi? Apakah Allah mengasihi ayahku, ibuku, saudara, diriku? Apakah kasih Allah berubah? Dan hari ini kita akan gumuli bersama firman Tuhan untuk kita mengenal Allah dengan benar. Tidak, saudara. Kasihnya tidak pernah berubah dalam kondisi dan situasi apapun. Ketika kita memang harus menghadapi hal-hal situasi yang mungkin mengecewakan, tidak seperti yang kita harapkan, jauh dari apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini, kita dapat mempertanyakan, mengapa Tuhan? Karena kita memang perlu bergumul dalam setiap persoalan dan masalah kita. Dan kita dapat memohon hikmat kepada Allah untuk memahami kekecewaan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita ini, yang sedang kita hadapi. Kita dapat bertanya kepadanya, Tuhan, bagaimana saya harus menghadapi semuanya ini? Dan itulah yang saya lakukan setiap kali banyak hal yang mengecewakan terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi, saudara, saya tidak akan pernah bertanya, Tuhan, Engkau tidak mengasihiku. Saya ajak saudara untuk mengenal mengapa kita tidak seharusnya berkata, Tuhan, Engkau tidak mengasihiku. Allah menciptakan kita ada satu tujuan yang utama. Kenapa Dia menciptakan dan membuat manusia? Adalah untuk berhubungan kasih dengannya. Itu disebut dengan sekutu. Kita diciptakan menjadi sekutu Allah. Untuk kita bersekutu dengan Allah. Untuk kita berhubungan kasih dengan Allah. Allah itu kasih, saudara. Itu hakikat daripada Allah. Allah menginginkan kita juga mengasihinya. Dan ini yang dirusak oleh dosa. Sehingga maut terpisah dari Allah. Ciptaan itu rusak. Sebetulnya Allah menciptakan manusia untuk menjalin hubungan kasih dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Dan Allah menghendaki hukum dari semua firman Tuhan ini dikatakan diringkas menjadi kasihilah Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, dengan segala kekuatanmu. Itulah hukum yang utama. Dan kalau kita mampu mengasihi itu, kita akan mengasihi sesama juga. Dan kalau kita mengasihi Allah dalam hubungan kasih dengan Allah, disitulah kemudian kita akan mengenal Allah, mengenal kehendak Allah. Kita akan mengenal kehendaknya dan panggilannya dalam kehidupan ini. Maka saya mengajak kita untuk melihat pada waktu kita bergumul dalam kehidupan ini, untuk kita mengenal dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat tiga natur, sifat dasar natur dari Allah, sehingga kalau kita yakin dan kita memegang dan kita kenal dan tahu natur Allah ini, kita akan mengalami experience yang luar biasa dalam kehidupan ini. Bertitik tolak dari kita mengenal siapa Allah itu.
Yang pertama, saudara, mari kita lihat. Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, hakikatnya adalah kasih, naturnya adalah kasih, kehendaknya itu selalu yang terbaik. Mari kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab, nah ini natur Allah, sebab Allah adalah kasih. Tidak dikatakan bahwa Allah itu mengasihi dengan kasih yang tidak terbatas sempurna. Karena kita juga bisa mengasihi meskipun hakikat kita bukan kasih. Kadang-kadang kita bisa membenci, kadang-kadang kita mengasihi. Tetapi yang dikatakan bukan Allah mengasihi, tetapi Allah adalah kasih. Kita baca bagian yang lain. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Jadi Allah mengasihi kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa seperti kita manusia bisa mengasihi. Hakikat kita bukan kasih, kita kadang bisa mengasihi. Jadi Alkitab bukan hanya mengatakan bahwa Allah mengasihi, tetapi Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah, saya mau garis bawah ini, saudara. Jadi, kalau Allah mengasihi kita, bukan karena dia ingin mengasihi, kadang-kadang tidak mengasihi kita. Tetapi itu sudah naturnya Allah, bahwa Allah itu yang namanya Allah, itu adalah kasih adanya. This God's very nature is love. Itu berarti, saudara, Allah tidak akan bertindak. Kalau dia adalah kasih, naturnya adalah kasih, dia tidak akan bertindak yang berbeda atau bertentangan dengan naturnya, dengan sifat dasarnya. Tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Allah pernah mengekspresikan kehendaknya, panggilannya, hukumnya atau apapun kepada kita, dan itu bukan ekspresi kasih dalam kehidupan kita ini. Tidak pernah tidak berupa ekspresi kasih yang sempurna. Ia tidak akan, meskipun dia maha bisa, tetapi ada satu yang tidak dapat dilakukan orang. He cannot tidak mengasihi, karena dia adalah kasih. Kasih Allah selalu mengusahakan yang terbaik untuk umat manusia. Natur dari Allah ini adalah kasih, dan tidak pernah mengizinkannya, tidak pernah mengizinkan Allah untuk tidak mengasihi, karena Allah adalah kasih adanya. Memang saudara, di dalam Alkitab ada banyak disiplin penghakiman, hukuman kepada mereka yang melakukan dosa, pemberontakan yang sifatnya adalah kontinu dalam kehidupan ini. Ada Allah disiplin, ada ujian juga dalam kehidupan kita. Meskipun demikian, semuanya itu tidak boleh kita pahami di luar naturnya. Bahwa semuanya itu, kalau Allah mendisiplin, kalau Allah menghukum kita, kalau Allah dan seterusnya dalam kehidupan kita, semua dilakukan sesuai dengan naturnya, yaitu kasihnya kepada kita. Firman Tuhan berkata, karena Tuhan memang menghajar orang yang dikasihinya. Sekali lagi itu konteksnya, saudara. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi disiplin Allah, penghakiman Allah, hukuman Allah tetap ditaruh di dalam konteks natur dari Allah, bahwa Allah itu kasih. Bagian lain kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, karena apabila Tuhan itu menghukum engkau, itu membuktikan bahwa ia mengasihi engkau. Apabila engkau dicambuknya, maka itu membuktikan bahwa engkau benar-benar anaknya. Jadi saudara, oleh karena natur Allah itu adalah kasih, mari kita sekarang, mengapa kita tidak pernah mengatakan, Tuhan, apakah engkau mengasihi? Karena itu bertentangan dengan natur Allah ini, saudara. Kita harus yakin, kita harus confidence dalam keadaan apapun. Terkadang kontradiksi, kadang kita ini kecewa,
kita tetap harus yakin, confidence, bagaimanapun ia mengekspresikan dirinya selalu merupakan yang terbaik bagi kita, karena dia naturnya adalah kasih. Ada dua ayat yang saya mengajak kita untuk membacanya, untuk menghayati kasih Allah ini. Ya, di sini. Yang sudah kita baca bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kita gambarkan ini praktek kasih daripada Allah, karena naturnya adalah kasih. Dikatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat lagi, dua ayat ini saya harap kita akan menghayati natur Allah itu. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya, menyerahkan Kristus, menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Dan di dalam kasih Allah yang dinyatakan dalam dua ayat inilah kita harus menghayati semua masalah dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau sudah menghadapi semua masalah kadang-kadang menekan, mengecewakan, hayati dengan dua ayat ini, bahwa dalam kematian dan dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Allah untuk selama-lamanya mau meneguhkan kepada kita bahwa ia adalah kasih. Jadi pandang kepada salib daripada Tuhan Yesus. Dalam kondisi, dalam keadaan, dalam situasi, dalam suasana, dalam kenyataan apapun, kita seharusnya melihat dengan latar belakang dua ayat ini, yaitu salib Kristus. Dan itulah yang saya lakukan. Saat saya menangis, saat saya kecewa, saya bertelut, dan saya memandang salib Tuhan, saudara, untuk menghayati siapa dia. Karena itulah yang didemonstrasikan Allah kepada kita. Sudah didemonstrasikan Allah sekali, tetapi untuk sepanjang segala masa. Salib itu terjadi sekali, tetapi untuk sepanjang segala masa, termasuk masa saya sekarang ini. Maka dalam situasi, kondisi apapun, saya bertelut dan saya memandang salib Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan ekspresi final dari kasih yang begitu dalam kepada kita, kepada saya, kepada saudara. Ia mengasihi kita total dan lengkap dalam salib Tuhan itu. Hubungan kasih dengan Allah inilah yang seharusnya lebih menentukan dan menetapkan, determine, lebih mengendalikan, lebih menentukan dalam kehidupan kita apapun yang kita lakukan, termasuk hal-hal yang mengecewakan. Jangan izinkan situasi itu yang lebih mengendalikan dalam hidup, tetapi ekspresi kasih Allah yang total dan satu ini kiranya yang mengizinkan kita untuk mengendalikan semua yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka jangan izinkan hati kita ini meragukan kasih Allah. Berdiri teguh untuk memahami dan mengalaminya, bahwa natur Allah adalah kasih. Dalam masa-masa yang sukar, saya akan bertelut kepada Bapa yang di surga dan terus memandang salib Kristus dan berdoa, Bapa, jangan biarkan aku tenggelam dalam penderitaan, tetapi terus izinkan aku tenggelam dalam salib Kristus. Jangan izinkan aku tenggelam dalam kekecewaanku, dan kemudian mempertanyakan kasih-Mu. Apakah Engkau mengasihi aku, Tuhan? Kasih-Mu kepadaku yang terpatri di kayu salib itu. Kasih yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah pada salib Tuhan. Hubungan cinta kasih dengan Bapa yang di sorga itu tak tergoyahkan, sekalipun kita akan mengalami lembah kekelaman itu. Karena ada saat kita memang tidak mengalami, tidak mampu memahami lembah kekelaman. Tetapi yang perlu untuk kita pahami, Allah itu kasih, dan pada saatnya kita akan paham
Bagi balik semua kekelaman itu, ternyata Tuhan membawa kebaikan dalam kehidupan kita ini. Di dalam kasih itulah kita harus memahami semua petunjuk yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita sangat anti dengan perintah petunjuk, apalagi kata petunjuk, saudara. Pada zaman Menteri Harmoko selalu menurut petunjuk dari Bapak Presiden, ya. Petunjuk, hukum, aturan membuat kita makin antipati, saudara, dalam kehidupan kita ini. Tetapi mari kita hayati hukum, perintah-perintah Tuhan diberikan, kehendaknya adalah ekspresi dari natur Allah ini. Bahwa firman-Nya berkata bahwa hukum-hukumnya itu adalah untuk kebaikan Allah, karena diberikan oleh Dia yang memiliki natur kasih dalam hidupnya. Artinya kita diingatkan bahwa hidup kita ini bertebaran ranjau darat. Tiap kali kita melangkah tidak seindah seperti dekorasi kita ini, saudara. Banyak ranjau darat. Dan Tuhan itu kasih. Tuhan tidak mengizinkan sudah menginjak ranjau darat itu. Kalau Dia memberi aturan, Dia memberikan hukum, Dia memberikan perintah, itu karena kasih. Dia tidak mengizinkan kita tenggelam dalam kebinasaan dalam kehidupan kita. Dia tidak ingin kita hancur dalam kehidupan kita ini. Maka firman Tuhan berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya, nah itu tujuannya, ya, itu dari natur Allah, baik keadaanmu, supaya baik keadaan, bukan untuk mengekang kita, bukan untuk merampas kebebasan kita dalam hidup ini, tetapi supaya baik keadaanmu. Perhatikanlah, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Sekali lagi ini perintah Tuhan, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia. Segala perkataan hukum Tuhan, hukum Taurat itu, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Sekali lagi, ini keluar dari Allah dengan naturnya yang adalah kasih, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan dan mendudukinya. Satu lagi, sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat, karena keluar dari natur Allah yang adalah kasih. Tuhan Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan ketetapannya itu, takut akan Allah dalam kehidupan ini, dan semua dirancang adalah untuk kebaikan kita. Kita baca satu ayat lagi. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepadanya. Baik, mari kita ambil kesimpulan, hukum Allah dirancang untuk membimbing kita memiliki yang terbaik dalam hidup kita ini. Kita tidak akan mematuhinya kalau itu membawa kecelakaan dalam kehidupan kita. Kita mempercayainya kalau kita mengasihinya. Sekali lagi kita lihat urutannya, saudara. Kita tidak akan mempercayainya kalau kita tidak mengasihinya, dan kita tidak akan mengasihinya kalau kita tidak mengenalnya. Hanya jika kita mengenalnya sebagaimana Ia menyatakan dirinya kepada kita, kalau kita sungguh experiencing God dalam kehidupan kita, kita akan mengasihinya. Dan jika kita mengasihinya, kita akan mempercayainya.
Dan jika kita mempercayainya, kita akan mematuhinya. Itu prosesnya. Dia tidak bisa otomatis, oh saya patuh Tuhan. Kalau saya tidak mengasihi Tuhan, jauh sudah bisa patuh kepada Tuhan. Ini proses tahapan, saudara. Allah telah memberikan petunjuk hukumnya agar baik keadaan kita dan memiliki hidup dalam kepenuhan, dalam kelimpahannya. Jika kita mengasihinya, kita mengetahuinya. Jika kita mengetahuinya, kita mengasihinya, saudara. Nah, mari kita lihat, dikatakan ya dalam firman Tuhan ini ya, barang siapa tidak mengasihi aku, tidak menuruti firman-Ku. Sekali lihat itu proses tahapannya. Jadi tidak mungkin orang patuh kepada Allah tanpa proses terlebih dahulu untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya, untuk mengasihi. Dan karena Allah adalah kasih, oleh karena Ia adalah kasih, kehendaknya selalu yang terbaik buat kita. Dan mari kita lihat yang kedua, dari natur Allah, bahwa Allah itu adalah Maha tahu segala-galanya. Dan kalau Allah itu tahu segala-galanya, saudara, mari kita tanamkan ini dalam hati kita. Maka petunjuk, hukumnya, semua direction dari Allah selalu benar dan baik. Kita tidak lebih tahu daripada Allah. Petunjuknya selalu baik dan benar. Jadi natur Allah itu adalah omniscient, Maha tahu, Maha mengetahui, tahu semuanya. Ia memiliki, artinya ia memiliki pengetahuan masa lalu, tetapi juga sekarang ini, tetapi dia juga tahu tentang masa yang akan datang. Dan itulah kelemahan kita yang paling fatal. Kita suka untuk dapat mengetahui apa yang di depan kita ini. Tetapi Allah tahu yang di depan kita. Tidak ada yang terjadi atau yang ada di luar sepengetahuan Allah. Itu sebabnya bagaimanapun Allah mengekspresikan dirinya kepada kita, bagaimanapun kadang-kadang mengecewakan dalam hidup kita, tetapi semuanya itu adalah benar dan baik, karena natur dari Allah adalah Maha tahu. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita, kita dapat mengandalkannya. Kita dapat mengandalkannya berdasarkan kenyataan bahwa Allah Maha tahu. Dia sudah mempertimbangkan segala sesuatu untuk kita ini. Saudara, itu sebabnya sementara kita tidak mudah untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya kita perlu untuk setia menunggu di hadapan Tuhan dan bergumul di hadapan Tuhan, memperoleh kejelasan dari kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan untuk kita melaksanakannya dalam kehidupan kita ini. Karena hikmat manusia dan pengetahuan tidaklah cukup untuk membawa kita sampai kepada kehendak Allah. Ada kalanya justru hikmat dunia ini membuat kita mentertawakan dan melecehkan kehendak Allah yang Maha tahu dalam kehidupan kita ini. Kita tidak perlu berdebat dengan Allah, karena Allah itu Maha tahu. Kita hanya perlu hanyut dengan Allah untuk mengetahui kehendak dan rencananya, meskipun kadang-kadang itu sukar dan membawa kekecewaan di dalam kehidupan kita ini. Saya mengambil contoh ini terjadi visi dan misi, dan ternyata mereka semua berkumpul dan berkata, kita harus di Vancouver ini memiliki 3 kebaktian dalam 3 bahasa, yaitu Inggris, Mandarin, dan Spanish, saudara, gitu ya. Dan pada waktu itu disampaikan kepada badan misinya, ditertawakan, saudara. Ini burung merindukan punggo atau bagaimana, ini lebih besar pasak daripada tiangnya. Jemaat 17 mau punya kebaktian 3 itu. Satu pendeta saja tidak mencukupi, masa mau mendirikan 3 kebaktian. Maka badan misinya berdoa kembali, cari kehendak Tuhan yang serius, jangan main-main dengan kehendak Tuhan. Masa kerja 17 orang mau 3 kebaktian. 3 bulan mereka berdoa dan meminta petunjuk Tuhan. Tapi setelah mereka bergumul, mereka putuskan kembali, itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Karena kita sudah lihat 17 orang ini yang kita dapat mewakili akan lebih efektif dengan 3 bahasa. Ya. Dan mereka berdoa dan berkata kepada badan misinya, itulah visi kami.
Ya kalau itu visi kami ya coba jalankan gitu ya. Dan mereka pun berdoa, mereka pun mengerami misi itu. Dan di luar dugaan dalam 3 bulan tiba-tiba badan misi ini mengalami kejutan. Ada seorang janda, dan janda ini memiliki rumah, dan pada waktu dia meninggal, rumah ini dihibahkan kepada badan misi ini dengan catatan, saya terbeban untuk Vancouver supaya dana ini dipakai untuk misi di Vancouver. Jumlahnya adalah 150.000 US dollar. Mari kita bertanya, apakah Allah itu tahu bahwa jemaat 17 kok dipanggil punya tiga bahasa begitu? Apakah Allah tahu? Allah Maha tahu. Meskipun dunia mentertawakan itu impossible itu, tetapi Allah tahu dengan visi. Dia tahu 17 itu akan terjadi gerakan Allah di dalamnya. Apakah Allah tahu bahwa 17 ini ada dananya? Tahu bahwa tidak ada dananya, bahkan badan misinya juga tidak ada dana untuk mendanai misi 3 bahasa ini. Allah tahu bahwa badan misinya juga tidak punya uang untuk melakukannya. Pertanyaan, apakah Allah tahu bahwa akan ada dana dari janda yang akan menyerahkan uangnya untuk badan misi dan Allah tahu. Allah tahu semuanya di dalam setiap rancangan dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kalau Allah memberikan visi, kalau Allah memberikan misi, instruksi, perintah dalam kehidupan ini, Dia benar karena Dia Maha tahu. Itu hakikat dari natur Allah. Allah adalah Maha tahu. Dia tahu yang lalu, Dia tahu yang sekarang, Dia juga tahu yang akan datang. Natur Allah yang berikutnya sekarang, bahwa Allah adalah Maha Kuasa, El Shaddai dalam kehidupan. Kalau Allah itu Maha Kuasa, Ia memampukan kita untuk melakukan dan mencapai kehendaknya. Allah adalah omnipoten, Allah yang Maha Kuasa. Ini natur Allah yang ketiga, dan Ia dapat menciptakan dunia dari nothing, saudara. Allah Maha Kuasa, dari yang kosong nothing, Allah mampu menciptakan dunia dari yang tidak ada dalam kehidupan. Ia mampu menyelesaikan apapun yang Ia kehendaki. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah memberikan panggilannya, kalau Allah memberikan perintahnya dalam kehidupannya, Dia itu Maha Kuasa. Dia mampu untuk menyelesaikan panggilannya dalam kehidupan. Meskipun mungkin orang lain dengan akal sehatnya mentertawakan hal itu, tapi Allah tahu bahwa Ia mampu melaksanakannya dengan kuasanya, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Kita baca ayat firman Tuhan ini ya, saudara, dari Yosua. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Apabila Ia menghendaki kita melakukan sesuatu, sekali lagi, kalau Ia menghendaki saudara, Dia menghendaki saudara melakukan sesuatu. Mungkin saudara tertawa seperti Musa, aku lagi kita, natur Allah adalah El Shaddai, Maha Kuasa. Ia akan memampukan kita untuk melakukan, sebagaimana Nuh dimampukan membangun bahtera dengan anaknya yang memuat sepasang binatang darat dan udara. Sebagaimana Gideon hanya dengan 300 orang dan ditertawakan, apakah engkau akan berperang dengan 120.000 tentara musuh? Omong kosong kamu dapat menang. Dan Gideon maju dengan 300 orang. Tuhan yang memanggil
Tuhan memampukan 12 muridnya, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan di tengah keraguan daripada murid-murid. Allah memampukan Rasul Paulus berangkat dan menuju ke daerah yang tidak diketahui dan membuka dan menanam gereja di Asia Kecil, bahkan sampai ke Roma. Dan saya dapat teruskan jalan pikiran Allah terkadang berbeda dengan jalan dan pikiran kita ini, tetapi kita harus tahu bahwa Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha kuasa pada waktu Dia memanggil kita. Saudara, kita akan terus masuk dalam seri khotbah ini, tapi saya mau ajak saudara untuk meyakini karena semua base, fondasi dari firman Tuhan yang akan kita baca selanjutnya berasal dari 3 nature Allah ini. Kalau sudah tidak yakin dengan 3 nature Allah ini, firman Tuhan berikutnya hanya akan masuk dan keluar. Tapi kalau kita percaya itulah Allah, Allah adalah kasih. Kehendaknya selalu baik buat kita. Allah itu Maha tahu dalam kehidupan kita itu. Jadi keputusan yang terbaik dalam hidup kita, dan Allah adalah Maha kuasa. Dan saya berdoa kalau sudah menghayati natur Allah ini, sudah mulai mendekati Allah dengan natur Allah ini, visi kita, experiencing God akan saudara alami. Rasakan Allah sungguh-sungguh kasih, Allah sungguh-sungguh Maha tahu, Allah sungguh-sungguh berkuasa dalam hidup kita. Nah, kalau yakin itu, masuk bersama dengan Allah, saudara akan mengalami Allah dengan luar biasa dan mengenal Allah dengan luar biasa. Amin. Age to age you stand, and God is still in His hand. The beginning and the end, beginning and the end. The God that 3 in 1, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, sing how great, how great is our God! Name above all names, you are worthy of all praise. My heart is singing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Dengan pulangan dengan sejahtera,